Ini ketika saya melihat video, lihat cuplikan video ini. Ketika melihat ini dan ini benar akan diterapkan, Bali pasti ingin merdeka. Sekali lagi, Bali pasti ingin merdeka. Dan saya salah satu yang akan ikut berjuang untuk memerdekakan ketika video ini dan benar apa yang akan dilakukan dan benar ini akan terjadi di tanah Bali dan Indonesia. Ustadz Abu Bakar Ba'asyir menghadiri upacara peringatan HUT ke-77. Pemirsa, Ustadz Abu Bakar Ba'asyir menghadiri upacara peringatan. Upacara ini merupakan kegiatan yang baru kali ini digelar sejak Ponpes Al-Mukmin Ngeruki berdiri. Baru kali ini, sejak waktu berdiri, baru kali ini. Tauhid artinya yang selalu melampaui batas, menolak hukum Islam. Semua pemerintah yang tidak mengatur negara dengan hukum Islam itu tauhid. Termasuk pemerintah Indonesia ini tauhid. Mudah-mudahan ada pegawai negeri yang hadir ini supaya mengerti. Ya, karena apa? Dia menolak Indonesia ini diatur dengan hukum Islam. Tidak ada gunanya kalau tujuannya tidak merubah Indonesia ini menjadi negara diatur dengan hukum Islam. Meskipun mati semua, tidak apa-apa. Pemerintah yang melarang hukum Islam itu penjajah. Malah yang aneh sekarang ini, mulai Soekarno, hukum tauhid dibuang. Tapi hukum syirik ditegakkan, yaitu demokrasi. Demokrasi itu syirik besar, buatan orang kafir demokrasi itu. Ya memang saya teroris, katakan betul saya teroris. Jadi semua alumni Al-Mukmin ini, saya ajak untuk berjuang mati-matian, menegakkan Islam supaya kita bisa mengamalkan Islam secara berjamaah. Itulah arah perjuangan kita. Mengamalkan Islam secara berjamaah dalam bentuk khilafah. Jadi daulah dan khilafah. Kepada semua alumni Al-Mukmin ini menerangkan ini kepada masyarakat. Terangkan kalau perlu kepada polisi juga terangkan. Menegakkan Islam yang sebenarnya. Ya, sekali lagi, Islam harus berkuasa, tidak boleh dikuasai. Bagi kami, negara kami Indonesia ini harus diatur dengan hukum Islam dan itu harga mati. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya. Salam sejahtera. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam Satria Krisbani. Salam NKRI harga mati. Hari ini saya ingin mengupas tentang video seorang tokoh atau ulama. Ya, saya dapat video kiriman dari grup-grup WhatsApp. Banyak yang menanyakan, kok ada video seperti ini? Dalam video itu terlihat seorang ulama besar yang baru bebas dari penjara. Di video awalnya dia merayakan HUT RI yang ke-77 dan penyampaiannya itu yang pertama sekali dilakukan. Terus ada editan video yang menyampaikan kalau kita harus membuat hukum Islam di negara Indonesia. Dalam video ini jelas harus sepakat apapun resikonya, apapun tantangannya, hukum Islam di Indonesia harus ditegakkan. Itu bahasa dari seorang tokoh tersebut. Saya berulang kali bolak-balik melihat video yang dikirim. Saya dapat simpulkan mungkin video ini adalah editan video lama dan video baru. Yang baru saya lihat adalah ketika dia merayakan seorang ulama ini, ABB inisialnya, melakukan HUT RI. Saya salut, saya bangga. Artinya ada proses pencerahan yang didapatkan ketika diproses di dalam penjara. Saya mantan orang yang di penjara. Saya juga merasakan jeruji besi. Dan ketika melihat video yang berikutnya, ini terlihat editan. Dari mana saya tahu editan? Satu, saya lihat dari, mohon maaf saya bilang jenggotnya. Video yang baru jenggotnya panjang, ada kumisnya. Video yang lama jenggotnya sedikit, tidak panjang dan tidak ada kumis. Dan kelihatan masih gemuk, masih sehat, masih segar. Yang lama sudah tua terlihat.
Nah, mudah-mudahan itu beliau sudah sadar. Tetapi ketika itu ternyata video memang benar, baru semua, sangat disayangkan bagi saya. Kenapa? Kalau itu terjadi, saya khususnya orang Hindu pasti tidak akan bisa ikut dalam hukum Islam yang akan disuarakan. Dan pastinya saya yang ada di tanah Bali dan ada saudara-saudara saya di daerah lain mungkin akan memilih berpisah dari Indonesia karena tidak akan bisa ikut serta dalam hukum Islam yang akan diterapkan di Indonesia. Harapan saya bagi para ulama yang saya hormati, siapapun, dimanapun, mari satukan kami, jaga kami dalam bahasa NKRI. Ketika dipecah belah kami, ketika ingin memerdekakan, ingin merdeka, pastinya kami, saya di tanah Bali ingin merdeka untuk tanah saya, untuk agama saya. Bagaimana akan perpecahan itu terjadi kalau sampai disetujui atau nanti suatu saat ada kepala negara yang akan membuat negara berhukum Islam? Saya yakini tanah Bali saya mungkin akan merdeka dan kita akan terpisah dari Indonesia. Kita akan berdiri sendiri dengan negara kita yang ada di tanah Bali. Bagaimana perjuangan, saya ingat bagaimana perjuangan Bapak Presiden Insinyur Soekarno. Beliau berjuang tidak zaman dulu, tidak dengan satu agama yang sering kita dengar, tidak dengan satu suku, tidak dengan satu kelompok. Kita berjuang berbagai macam suku, agama, ras yang ada di Nusantara. Kita merdekakan Indonesia dengan pertaruhan jiwa dan raga. Dan sering kita dengar dari orang tua, tidak ada mereka menanyakan apa agamamu, apa sukumu ketika mereka berperang. Mari berjuang atas nama Nusantara dan Indonesia yang kita cintai. Harapan saya video-video seperti ini tidak akan ada lagi, dan para ulama-ulama besar yang dihormati, jagalah persatuan. Ketika ingin berkata dan meneriakkan merdeka, bagi kami juga pasti ingin merdeka, memisahkan diri dari Indonesia tanah Bali. Itu aja yang ingin saya sampaikan. Mari kita jaga persatuan, mari kita jaga hubungan agar kita tetap bisa bersaudara di tanah Bali, di tanah NKRI, di Nusantara, untuk menjadi saudara Bhinneka Tunggal Ika. NKRI pastinya harga mati bagi kita semua. Terima kasih.